waktu panjenengan. Ini karena kami ada tugas untuk komunikasi, menanyakan ya beserta apa ya Pak, kita belajar mengenai di kontekstual dilema etika yang terjadi di sekolah, dan saya ingin mempelajarinya dari pengalaman Bapak terkait masalah di sekolah, kemudian anak-anak, dan penyelesaian Bapak sebagai pimpinan itu bagaimana? Karena kan yang terjadi di sekolah itu terkadang permasalahan itu tidak hanya pilihannya benar salah, kadang ya benar lawan benar ya. Nah itu yang akan kami pelajari dari Bapak sebagai pimpinan sekolah. Menurut pengalaman Bapak, menurut pengalaman Pak Said, permasalahan apa yang pernah jenengan hadapi selama ini yang menjadi dilema etika Bapak? Mungkin yang bisa saya sampaikan ketika, karena dilema etika itu kan ada dua hal yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama baik, kemudian kita harus memilih. Maka saat hal seperti itu muncul, maka yang perlu kita lakukan adalah kita kenali terlebih dahulu masing-masing persoalan tersebut, atau masing-masing yang menyampaikan atau tuturannya itu. Jadi contoh kalau ada guru si A menyampaikan sesuatu yang kemudian mengusulkan sesuatu yang menurut saya juga baik, dan si D juga menyampaikan sesuatu juga, maka di antara kedua ini kan harus diambil salah satunya. Kedua-duanya baik, maka kemudian harus ya kita mengenali atau mengidentifikasi masing-masing. Paling tidak seperti itulah ya. Mengenali permasalahan pokoknya ya. Jadi ya, pilihan itu kan kemudian harus diambil salah satunya. Pengambilan salah satu di antara yang baik diambil yang terbaik. Jadi itu ada yang baik, yang diambil yang terbaik, dan kemudian tentu dikomunikasikan. Kalau tadi kasus guru ya setelah itu akan dimusyawarahkan. Mas, bagaimana Bapak ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Karena di sini kan dilema etika itu ketika kita menemui masalah yang benar, lawan benar. Tapi ketika kita benar lawan salah, itu kan mudah ya Pak, bukan moral. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu berarti dengan mengenali dulu gitu. Iya, tadi sesungguhnya sudah masuk ke sana, sudah saya singgung tadi. Jadi di antara dua hal tadi, dua kasus tadi kan kita kemudian melihat keduanya, atau dalam bahasa tadi adalah mengidentifikasi. Dari proses identifikasi itu kan kemudian kita akan menentukan pilihan. Nah, di antara pilihan itu kan ada yang tadi saya sebutkan adalah kedua-duanya baik, mana yang terbaik. Ada mungkin juga ada yang agak sedikit ragu-ragu dan seterusnya itu. Nah, karena itu dalam hal pengambilan keputusan tentu kita akan mencari yang terbaik. Dari setelah mengidentifikasi, kemudian satu di antara dua yang muncul tadi, dicari yang terbaik, dicari yang kemudian yang mana yang agak sedikit ada kekurangan, ada yang meragukan, yang maka kita akan ambil itu. Jadi itu diantaranya yang kita lakukan. Tadi ini kan pertanyaan saya dari nomor 1, 2, dan 3 Mas Ferdi. Ini kan hampir sama. Untuk yang pertama kasus-kasus, bagaimana caranya menyelesaikan kasus yang berupa dilema etika, maupun Bapak jawab. Kemudian yang kedua menjalankan pengambilan keputusan sekolah.
masih ada keraguan tadi, nah, kemudian kita untuk menentukan tadi kan, jadi kita sudah saya singgung di awal tadi, kita akan dari mengidentifikasikan kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan informasi dari masing-masing. Kalau tadi saya sebut A, B, di masing-masing kita kumpulkan informasinya. Setelah itu kemudian kita komunikasikan pada pihak yang lain. Jadi musyawarah sebelum kita menentukan. Katakanlah secara kasusnya saya selaku kepala sekolah, karena ada dua yang masuk ke saya, dua orang, dan kemudian untuk pengambilan keputusan tidak sendiri. Disampaikan kepada kedua orang yang kita sampaikan, kita minta pertimbangan pada teman sejawat, terutama yang dekat dengan kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, bahwa diantara ini bagaimana kita minta pertimbangan, sehingga nanti dalam hal mengambilan keputusan itu betul-betul sudah ada pertimbangan-pertimbangan, tidak sekedar pertimbangan secara subjektif dari seorang kepala sekolah. Jadi ada pertimbangan dari yang lain. Jadi panjenengan ini meminta bantuan dari wakil, kepala sekolah, dan pihak-pihak stakeholder lainnya. Ini untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah dari langkah-langkah jenengan tadi, adakah alternatif lain atau memang cara tersebut yang memang sering Bapak lakukan dan menemukan win-win solution? Kalau ya memang dari langkah yang pertama tadi kan sudah jelas kita mengidentifikasi tadi. Langkah berikutnya adalah kemudian kita akan mencari titik yang paling terbaik yang harus kita pilih. Nah, untuk pemilihan itu kemudian kita diskusikan pada teman sejawat, terutama yang paling dekat dengan kepala sekolah terlebih dahulu, dan itu nanti untuk pengambilan keputusan tadi. Nah, kemudian setelah itu kan kita evaluasi dari hasil keputusan yang akan kita buat. Kita coba kita evaluasi, sudah kita tepat atau belum, evaluasi bersama. Tentunya seperti itu yang harus kita lakukan di dalam hal pengambilan keputusan. Dari langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan itu selalu Pak ya, hasilnya pasti selalu berhasil sih. Berhasil dan tidak kan ya, memang kita sangat berharap pengambilan keputusan itu berhasil. Tapi kadang-kadang kan apa yang diharapkan dan kemudian di luar dari harapan kita, keluar dari ekspektasi kita, yang kemudian akan muncul yang lain. Tapi itu kan paling tidak apa yang telah kita lakukan, kalau sudah kita musyawarahkan tadi dengan kata seperti itu, paling tidak ada mengurangi benturan-benturan yang paling dikit dari hingga tidak sampai meluas. Toh itu memang sama-sama baik. Sesungguhnya kan sama-sama baiknya. Tapi kan kita mengambil sesuatu yang mungkin terbaik dari menurut pilihan kita, menurut pilihan orang banyak. Tapi kadang-kadang masih juga di pihak tertentu masih kurang pas dengan pilihan itu. Masih ada pikiran yang lain dan tidak bisa memuaskan atau menyenangkan semua pihak kan belum bisa, kan memang ada kedua. Nomor 4 tentu sudah terjawab. Ini pertanyaan nomor 4 adalah hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tadi solusi yang jenengan buat memang selalu efektif, tetapi memang tidak bisa memuaskan seluruh pikiran orang. Pasti ada saja ya. Jadi tentu sesuatu yang pilihan itu pasti ada pihak yang kemudian merasa kontra dan merasa dipuaskan, dan yang pihak yang lain tidak puas. Pasti ada bagian dari pengambilan dua hal yang sangat perlu membutuhkan pertimbangan yang matang.
kemudian ketika jenengan membuat solusi-solusi itu, solusi bersama, kemudian jenengan menentukan keputusan, pengambilan keputusan yang dirasa jenengan dilema tadi, suatu saat apakah Bapak juga menemukan tantangan-tantangan di situ, Pak? Oh iya, jadi memang tantangan yang apa kita hadapi, tantangan itu kan pasti menemukan apa pihak yang tidak kita ambil, tidak semua orang kita ya, itu kan ini menjadi tantangan. Nah, tentu untuk membuat keputusan yang kemudian betul-betul adil itulah yang kemudian kan kita apa istilahnya ya, kita betul-betul akan mengambil keputusan yang kemudian ada keadilan di antara dua itu, tidak yang satu tidak terlalu merasa dirugikan yang lain. Jadi itu bagian tantangan. Dan kemudian ada hal yang kemudian ketika memang ini mungkin kasus yang ketika ada yang di antara dua hal itu kemudian ada yang sensitif yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, dan kemudian kita harus menyampaikan yang ini memang menjadi tantangan bagaimana pihak yang kita ajak untuk bermusyawarah ini masih tetap bisa menjaga kerahasiaan pihak yang kemudian tidak kita ambil ide gagasan tadi yang baik kita. Itu bagian dari hal yang menjadi tantangan ketika kita harus mengambil keputusan, dan kemudian pengambilan keputusan itu menyangkut dua pihak tadi, ada sesuatu yang mungkin sesungguhnya tidak perlu disampaikan pada orang lain karena ada menyangkut hal yang sangat privasi misalnya, itu kan menjadi hal yang sulit. Berarti memang keputusan yang Bapak ambil itu minimal sudah mencakup nilai-nilai kebajikan universal gitu Pak. Ya, kebajikan universal, tanggung jawab, berupa keadilan. Tentu tidak secara ya, tentu pengambilan itu ya hal-hal yang kita lakukan tentu harus menghindari seminimal mungkin subjektivitas seorang kepala sekolah, walaupun sesungguhnya kepala sekolah kan pengambil kebijakan yang sama, tapi apapun kan kemudian harus menghindari hal-hal yang sangat subjektif yang menyangkut pribadi. Oleh karena itu kan dengan cara melibatkan orang lain untuk mengambilkan kolaborasi dengan orang lain seperti itu. Kemudian di sini indikatornya ada lagi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan jika ada kasus? Nanti kita jadwalkan sendiri Bapak Ibu permasalahan ini biar tidak mengganggu kegiatan yang lain, atau ketika ada kasus itu Bapak langsung mari kita selesaikan jam ini juga ya. Karena ini kan kasuistis ya, karena ya. Kasuistis memang tidak terjadwal secara pasti ya. Karena kasuistis, tapi ketika muncul persoalan maka tentu itu kemudian segera dijadwalkan untuk menyelesaikan persoalan pada pihak-pihak yang kemudian kita ajak untuk menyelesaikan bersama ya. Tentu seharusnya memang harus ada target ketika ada dua hal yang harus diselesaikan masuk pada kepala sekolah, maka ketika masuk itu kita harus punya target ya, maksimal misalnya 2 minggu 2 pekan harus selesai. 2 pekan harus selesai, itu kemudian kan kapan kita harus dengan 2 orang yang ada pesan tadi, kapan kita harus ketemu dengan kolega untuk membicarakan itu, dan pada akhirnya kapan kita harus mengambil keputusan untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Luar biasa Pak Said. Kemudian saya bertanya lagi yang ketujuh, apakah ada seseorang atau pihak-pihak atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilema etika?
sama-sama benar, Bapak minta bantuan pertimbangan sinten atau bagaimana Bapak? Kalau di sekolah tentunya ya kita akan melihat kasus apa. Ketika kasus itu muncul dari siswa, tentu pihak yang pertama yang kita ajak pertimbangan adalah guru BK ke siswa. Kalau itu kan kemudian menyangkut yang meluas lagi, harus melibatkan orang tua, kita juga harus minta pertimbangan pada komite. Apabila itu kasus yang berkaitan dengan guru misalnya, maka kita juga harus minta pertimbangan teman-teman kolega. Manakala kita mengambil keputusan itu sulit, masih belum, maka masih ada lagi pengawas yang mendampingi kepala sekolah juga dimintai pertimbangan. Tentu, ya, tadi pihak ya tentu ya minimal tidak boleh ya seorang kepala sekolah walaupun top leader dan top leader kan harus mengambil kebijakan keputusan dan kemudian diambil begitu saja. Secara subjektif tidak Harus diperkenankan. harus melibatkan ini karena apa? Karena sesungguhnya kepala sekolah kan ya sopir saja, tapi sopir itu ketika nyopir itu harus ini karena itu kan harus mengingatkan. Ya, maka kemudian semua pihak nanti harus kita libatkan. Tentu tidak semua harus dilibatkan, tapi paling tidak yang berkaitan langsung dengan kasus yang ada itu kita akan libatkan. Baik Bapak, luar biasa sekali. Saya merasa tercerahkan karena saya pun juga belajar dari Bapak sebagai pimpinan tentang apa itu dilema etika, terus bagaimana penerapannya di sekolah dengan kasus-kasus, entah itu kasus pada guru, entah itu kasus pada siswa atau di luar itu. Sebagai pimpinan yang baik, bagaimana sih menyelesaikan masalah dilema etika ketika itu dihadapkan pada kenyataan benar lawan sama-sama benar, nanti sama-sama benar itu kan sangat dilema ya. Terus yang terakhir yang ingin saya tanyakan itu, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari dilema etika bertemu benar dengan benar setelah dengan mengambil keputusan dalam dilema tersebut Pak? Saya agak sedikit mengulang sedikit saja. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang kemudian harus dipilih, kemudian harus kita milih, maka paling tidak dari apa yang kita hadapi itu bagaimana kita menyelesaikan sesuatu itu, betapa pentingnya sebuah musyawarah itu dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Dan itu memang harus senantiasa melekat pada diri kita, tidak hanya di sekolah, di rumah tangga, ketika ada persoalan dengan anak. Kalau sebagai seorang kepala rumah tangga, ayah menentukan sendiri tanpa harus melibatkan ibu anak yang lain kan enggak, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan di rumah, kita bawa ke sekolah, ada persoalan, maka itu satu musyawarah itu sangat penting. Dan itu Al-Quran juga menyebutkan wasyawirhum, jadi bermusyawarah untuk menentukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Setelah diputuskan, bertawakallah apa yang menjadi keputusan itu setelah melalui beberapa proses, maka kita menghadapi soal ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita petik dari situ ya. Jadi dan kemudian tentu pengalaman mengambil keputusan tidak ada solusi yang kemudian harus jaspleng tepat. Pasti satu ketika akan ada solusi yang mungkin juga tidak tepat. Dan itu kemudian menjadi evaluasi di kuliah kemarin, itu tidak pas. Ada kurangnya, jadi kemudian penting juga untuk pertimbangan dari pihak lain itu penting sekali untuk bisa mengambil keputusan secara tepat. Dan kemudian kita sudah harus bisa menilai secara objektif. Jadi paling tidak ketika menghadapi sering-sering menghadapi persoalan itu akan lebih, tapi kalau tidak ada persoalan ya nyaman-nyaman saja ya. Kalau tidak ada persoalan memang kita berada di zona nyaman, itu tidak ada persoalan. Tapi kalau ada persoalan itu ada tantangan. Tapi berkembang Pak ya. Maka ketika kita menghadapi persoalan maka ada tantangan. Ketika ada tantangan kita punya pikiran kita berkembang.
Maka di sana dengan adalah pelajaran yang dapat kita petik ketika ada persoalan yang muncul. Kalau tidak ada persoalan ya enak-enak saja. Malah nggak bisa berpikir maju. Ya. Ada Jadi tantangannya. tentu itu pengalaman yang dapat kita petik dari semua. Jadi sesungguhnya kan hidup ini kan juga sebuah perjalanan yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Apa yang terjadi kemarin menjadi pelajaran yang Besok hari ini. dapat Terima kasih Mas Allah, Pak Said. Penjelasan jenengan ini agak jenengan juga Bapak apa tuh nyes gitu jadi. Oke, terima kasih Pak Said atas waktunya. Semoga apa yang menjadi penjelasan panjenengan tadi menjadi pencerahan buat saya dan juga menjadi pembelajaran juga buat saya ke depan. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan betul-betul terima kasih pada Pak Said karena sudah meluangkan waktu buat kami. Sama-sama, saya juga terima kasih dengan adanya ini kan juga jadi bagian dari persoalan karena harus menghadapi sesuatu yang kemudian harus memberikan jawaban secara tepat, spontan. Ya mudah-mudahan jawaban itu memang bagian dari jawaban yang tepat, tapi memang bisa jadi apa yang saya sampaikan ada yang mungkin kurang tepat. Itu juga menjadi pelajaran. Kita sama-sama mengevaluasi. Wejangan Bapak juga menjadi pembelajaran buat saya, kekurangan saya juga diisi oleh wejangan Bapak, jadi kita saling isi. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sahrul. Selamat sore, Ini saya dalam rangka menemui panjenengan karena saya ini kan di guru penggerak angkatan 9 masuk dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual untuk materi dilema etika. Jadi perkenalkan ini Pak Sahrul, Bapak Sahrul Mubarok, Waka dari Kepala Sekolah dari SMK PGRI 2 Babat. Ini yang akan saya tanyakan mengenai dilema etika yang pernah Pak Sahrul alami. Dilema etika di sini kan berbeda dengan bujukan moral nih Bapak. Kalau bujukan moral kan kita sama-sama tahu benar lawan salah. Nah, kalau jenengan barangkali di sekolah itu pernah menemui masalah, entah masalah guru dengan guru atau guru dengan siswa, ketika itu keadaannya adalah faktanya itu benar dengan benar. Bagaimana menurut jenengan? Langkah-langkah masalahnya atau solusinya bagaimana Bapak? Iya, kalau di lembaga saya itu memang identik dengan permasalahan. Jadi kalau tidak ada masalah kan ya malah tidak ada bumbunya. Yang masalah itu ya banyak sekali, bisa antara jawab, baik itu guru dan guru atau sebaliknya, atau bisa juga dengan ekosistem yang ada di lingkungan sekolah, entah itu murid dengan murid atau bahkan murid dengan gurunya. Nah, itu banyak sekali permasalahan seperti itu. Untuk dilema etika yang pernah saya jumpai salah satunya mungkin yang terbaru ini kita akan jadikan dengan kinerja. Kinerja ya Pak Iya, Sahrul. kinerja itu. Jadi ketika kita sudah memberi suatu tugas pada teman untuk melakukan supervisi, jadi sebagai supervisor itu ketika dia melaksanakan tugasnya ternyata itu ketika melaksanakan tugas dengan guru yang dalam tanda kutip junior, senior kepada juniornya. Betul. Terus ada juga supervisornya ini ketika melakukan supervisi kepada guru senior. Ternyata setelah dilakukan suatu observasi, dilakukan beberapa tahapan, instrumennya sudah ada. Ternyata setelah, mohon maaf dalam tanda kutip itu ketika sudah ada nilai kita melaksanakan proses pembelajarannya, ternyata guru yang dalam tanda kutip junior itu nilainya lebih tinggi dari senior. Sehingga di belakang itu ada suara, oh, saya ini guru senior,
Nah, nilainya kalau lebih kecil dibandingkan guru junior. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, saya sebagai pimpinan dihadapkan dengan suatu dilema. Aduh, ini gimana ya guru senior saya ini, kok ada suara seperti itu. Nah, dari situ akhirnya ya timbul perasaan tidak enak, apalagi terhadap guru yang agak lama di situ ya. Betul, jadi ya seolah-olah itu guru seniornya ada di sekolah dengan nilai yang dalam tanda kutip itu lebih kecil dibandingkan guru junior, akhirnya timbul perasaan yang tidak enak. Jadi dari saya timbul dilema etika terhadap permasalahan yang ada, saya harus menyelesaikan yang bagaimana. itu dilema etika yang pernah saya hadapi. Terus kemudian Pak Asar ketika mengalami masalah seperti tadi, dilema etika antara senior dan junior, nilainya senior di bawah junior walaupun KCE sedikit gitu ya Pak Asar. Bagaimana win-win solution Bapak atau solusi Bapak untuk menyelesaikan kesenjangan seperti itu? Betul. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, langkah yang pertama saya ambil adalah bagaimana cara saya bisa memanggil. Jadi saya datangkan personal yang terlibat terhadap masalah yang ada, entah itu supervisornya atau yang guru seniornya tadi atau yang guru juniornya. Jadi saya kumpulkan, saya mencari akar masalah yang ada. Jadi itu langkah awal yang saya laksanakan. Identifikasinya bagaimana, terus dari supervisornya itu juga yang terjadi seperti apa. Jadi terhadap guru seniornya ini yang diamati apa saja, guru junior juga apa saja, termasuk tidak hanya personelnya terlibat. Saya juga memantau dan memanggil beberapa teman yang dalam tanda kutip juga tahu permasalahannya ada. Betul. Jadi tidak hanya personelnya saja, tapi saya juga mencari responden lain. Dalam hal ini bisa saya pergunakan untuk menguatkan argumen saya, mencari win-win solusi. Yang sudah tadi katakan, win-win solusinya bagaimana? Tapi dari situ bisa saya tarik suatu kesimpulan, ternyata dari supervisornya ini sudah melaksanakan runutan yang ada. Jadi sintaksnya sudah jelas, jadi alurnya sudah ada. Terhadap guru senior yang diamati, ternyata itu juga ada beberapa mislinya sehingga nilainya itu lebih kecil dibandingkan yang junior. Itu berapa yang bisa. Nah, ketika Bapak ini menyelesaikan masalah bersama yang bersangkutan, orang tersebut kemudian ada beberapa Bapak tadi memberikan responden atau orang lain tadi stakeholder atau yang punya pengaruh di situ. Ketika Bapak bicara bersama, itu tantangan apa atau halangan apa yang pernah Bapak dapatkan ketika bermusyawarah ya, kolaborasi dengan masyarakat? Jadi tetap apa ya istilahnya ini, ada rasa ilmu pakewo. Nah, jawabannya itu ilmu pakewo. Apalagi terhadap teman yang dalam tanda kutip itu senior. Jadi dari segi usia, dari segi pengalaman sudah jauh di atas kita. Apalagi saya sebagai pimpinan yang masih muda, akhirnya ya timbul dilema etika itu. Mau saya bawa kemana? Mau saya kejar, takutnya ada rasa tidak enak. Dan memang yang suara kencang itu dari yang senior itu, sehingga mau tidak mau saya juga apa istilahnya ini melakukan pitching pribadi. Dengan yang senior tadi itu. Jadi saya ajak secara personal, saya gali informasi sebanyak-banyaknya. Akhirnya dari guru senior itu juga timbul jawabannya tersendiri. Jadi pinginnya itu seperti ini. Dalam tanda kutip, memang arah pembelajaran kita ini kan pembelajaran yang interaktif, menggunakan media yang sebegitu banyaknya. Dan guru senior saya ini kan apa istilahnya? Gaptek. Ya, dikatakan gaptek itu ya gaptek, tapi ya memang bisa operasional. Cuma ya pasti kalah lah dibandingkan dengan guru yang lebih muda itu. Sehingga dari situ
akhirnya dari pitching yang saya laksanakan itu guru tersebut bisa mau untuk mencoba belajar menggunakan media yang simpel, yang sederhana, yaitu dengan menggunakan unduh media dari YouTube. Nah, itu yang paling mudah, sehingga ketika saya tarik gali informasi sebanyak-banyaknya dari guru tersebut, oh iya Pak, saya mencoba mengunduh dari YouTube, mau saya sampaikan ke anak-anak. Jadi itulah poin yang penting ketika saya pribadi melakukan pitching dengan teman saya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah saya laksanakan seperti itu, ya akhirnya jadi win-win solusi. Dari observer saya, jadi yang saya tugasi untuk melakukan observasi itu, ketika saya tanya juga ada satu kekurangan. Kekurangannya adalah di instrumennya itu tidak ada keterangan untuk penguasaan kelas. Nah, ketika saya tanya di penguasaan kelas dengan dengan posisi kelasnya itu tidak ada instrumennya. Nah, ketika saya tanya ternyata dari yang bersenior itu memang lebih unggul penguasaan kelas dibandingkan yang bersenior. Artinya walaupun nilainya lebih rendah, tapi win-win solusinya adalah saya menyampaikan ke guru senior tersebut dengan lebih unggul dalam hal seperti penguasaan kelas. Jadi akhirnya dari guru senior tersebut mau menerima, walaupun tidak ada apa saja itu, tidak ada nilai di dalam instrumen tersebut. Itu berapa yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk yang terakhir ini pertanyaan saya Pak Sarul, untuk pengambilan keputusan secara dilema itu tipsnya Bapak bagaimana? Kan ini situasi yang sulit ya, situasi yang sulit. Kemudian barangkali Bapak ini punya tips menyelesaikan permasalahan di sekolah Bapak. Kalau pengambilan keputusan ini kan memang urutannya banyak ya, panjang ya. Mulai dari identifikasi tujuan dulu, terus dan runut sampai kita juga mencari legal hukumnya juga, apakah itu benar-benar dan lain sebagainya, sampai dengan pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan ini haruslah pengambilan yang sifatnya universal, jadi sifatnya menyeluruh dan bisa diterima oleh semua belah pihak, sehingga ketika saya melaksanakan pengambilan keputusan itu tujuannya adalah satu, bahwa hasil yang nanti kita ambil itu harus bisa dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dan bisa diterima semua personal yang terlibat di dalamnya, sehingga dengan kita menerapkan prinsip pengambilan tersebut, harapannya adalah semuanya bisa lapang dada, legowo, dan tidak ada permusuhan. Nah, tidak ada permusuhan betul yang nanti akan timbul setelah adanya suatu keputusan yang diambil tersebut. Baik Pak Sarul, terima kasih. Jadi ada pertanyaan pemantik ini ternyata sudah terjawab sama Bapak. Permasalahannya di sekolah Bapak untuk dilema etika dan rujukan moral itu kan jelas berbeda ya Bapak ya. Untuk rujukan moral itu semua orang tahu bahwa benar lawan yang salah, ini kan barang yang sudah umum. Ketika kita menjalani kenyataan faktanya di lapangan itu si A ini benar dan si B ini benar, tetapi mereka bertentangan. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan dari paradigma benar lawan kebenaran. Dan saya rasa saya sudah mendapat jawaban dari Pak Sarul dan sudah saya resum di sini. Ya, jadi sudah lengkap ya Bapak. Saya berterima kasih atas waktunya. Karena mungkin saya tidak mengganggu waktu dengan saya kunjung di rumahnya Pak Sarul. Ya apa? Jadi yang mudah-mudahan berkata juga senantiasa tetap semangat. Jadi program ini insya Allah program yang bagus sekali. Mungkin bisa dipergunakan untuk pribadi, baik itu pribadi dengan teman sejawat, bahkan pribadi di lingkup rumah itu bisa menggunakan semua materi yang ada di program penggerak ini. Mudah tetap semangat karena dalam melaksanakan program ini. Iya, memang sangat dari awal Agustus itu sampai di detik ini memang pelajaran dari program
Iya, kalau yang iya. nonton itu untuk soal-soal wawancara atau tes-tes apa itu oh, ini sudah diajarkan di guru penggerak, oh, sudah ada di guru penggerak itu lebih mudah. Ya syukur-syukur bisa ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih Pak Sarul. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.